Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dalam kondisi yang selalu bahagia. Kita akan belajar tentang fungsi rasional. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi trigonometri, kita sudah belajar tentang fungsi mutlak, sekarang kita akan belajar tentang fungsi rasional. Dalam fungsi rasional ini, tujuan kita adalah supaya kalian dapat menggambar grafik fungsi rasional dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada 3 jenis fungsi rasional. Akan saya bagi-bagi menjadi video-video perbagian supaya kalian nanti lebih paham untuk mempelajari fungsi rasional. Yuk, kita segera belajar tentang fungsi rasional. Bentuk pertama dari fungsi rasional yaitu kita sebut dengan fungsi rasional linier, di mana rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan y sama dengan ax ditambah b per px ditambah q, di mana X tidak boleh sama dengan min Q per P. Mengapa X tidak boleh sama dengan min Q per P? Karena jika suatu fungsi rasional penyebutnya itu sama dengan 0, maka fungsi itu tidak dapat didefinisikan. Px plus Q sama dengan 0, maka fungsinya tidak dapat didefinisikan. Maka syaratnya adalah X-nya tidak boleh sama dengan min Q per P. Jadi rumus fungsinya itu adalah AX plus B dibagi atau per PX plus Q. Untuk menggambar fungsi rasional linier, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh atau kita lakukan. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Memotong grafik dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y, berarti syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan asimptot datar dengan menentukan limit X mendekati tak terhingga. Oke, karena kalian belum mempelajari tentang limit, maka akan saya jelaskan secara sederhana. Yang keempat, menentukan asimptot tegak dengan menentukan limit Y mendekati tak terhingga. Dan yang terakhir, kita akan membuat titik bantu. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu kita mencari asimptot datar. Asimptot datar itu berarti kita akan mencari limit X mendekati tak terhingga. Kalau kita cari di sini berarti nanti limit X mendekati tak hingga dari 3X ditambah 4 dibagi X min 5. Oke, kalau kita mencari X mendekati tak terhingga, maka kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat yang tertinggi. Karena di sini pangkat tertingginya adalah 1 dan yang penyebut juga 1, maka harus kita bagi dengan X. Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga 3X per X ditambah 4 per X dibagi X per X dikurangi 5 per X. Oke, karena ini X bagi X, maka bisa kita coret. Di sini juga kita coret, berarti tinggal 1.
Sehingga 4 dibagi hal yang sangat besar, bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sangat besar, itu kita anggap 0. Berarti di sini ketemunya adalah 3 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0, atau sama dengan 3/1. Untuk mempermudah, maka kita punya rumus asimtot datar jika grafiknya adalah fungsi linier, maka rumusnya adalah A per P, di mana tadi di sini A, di sini adalah P. Berarti 3/1 atau sama dengan 3. Oke, jelas ya nak? Untuk menentukan limit, ini saya coba untuk menjelaskan dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Tetapi kita punya rumus bahwa asimtot datar itu adalah A per P. Kita lanjutkan, kita akan mencari asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah limit di mana Y mendekati tak hingga. Kalau suatu pecahan fx tak hingga, maka penyebutnya harus sama dengan 0 supaya fx-nya menjadi tak terhingga, maka x sama dengan 5. Di sini asimtotnya x sama dengan 5. Apakah kalian paham? Oke, sampai di sini kita sudah ketemu asimtot tegaknya adalah X sama dengan 5 dan asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 3. Sekarang kita akan mencari titik-titik bantu. Oke, untuk mencari titik bantu, karena kita sudah tahu asimtot tegaknya X sama dengan 5, oke, di sini, maka saya akan memilih 3 titik di sebelah kiri 5 dan 3 titik di sebelah kanan 5. Oke, berarti X-nya nanti 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kenapa 5 ini tidak diisi? Karena kita tahu bahwa itu adalah asimtot yang membuat fx adalah tak hingga. Maka tidak akan saya isi di kotaknya. Oke, sekarang kita akan masukkan dulu berapa nilai jika X sama dengan 2. Maka fx sama dengan, kita masukkan X sama dengan 2. 3 kali 2 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5. Atau sama dengan 6 ditambah 4 dibagi min 3. Atau sama dengan 10 dibagi min 3, ketemunya adalah min 3/3. Oke, atau kalau kita buat desimalnya sama dengan 3,33. Oke, begitu seterusnya. Kita masukkan F3. Ini F2 ya. Oke, F3. F3 berarti menjadi 3 kali 3 ditambah 4 dibagi 3 dikurangi 5. Berarti sama dengan 9 ditambah 4 dibagi min 2. Atau sama dengan 13 dibagi min 2, itu sama dengan min 6,5. Kita buat desimal. Begitu juga dengan F4, F6, F7, dan F8 dengan cara yang sama. Sehingga kita punya titik-titik bantu seperti ini. Apakah Anda sudah paham? Oke, coba Anda untuk mencari F4, F6, F7, dan F8. Apakah hasilnya sama seperti yang saya temukan?
Oke, berarti kita sudah punya titik potong dengan sumbu X, kita sudah punya titik potong dengan sumbu Y, kita punya asimptot datar dan asimptot tegak, lalu kita sudah mempunyai titik bantu. Sekarang, mari kita akan gambar grafik fungsinya. Setelah kita dapat titik bantunya, maka kita akan gambar grafiknya. Di sini saya sudah coba membuat titik-titiknya. Oke. Di mana yang disebut dengan titik potong dengan sumbu X, ini adalah titik potong dengan sumbu X, tadi sudah kita ketemu. Oke, titik potong dengan sumbu Y, ini titik potong dengan sumbu Y, tadi kita sudah temukan. Oke, sekarang kita buat asimptot datar. Asimptot datar itu adalah Y sama dengan 3. Di mana garis Y sama dengan 3, di sini 3, ini adalah garis Y sama dengan 3. Ini adalah asimptot datar. Mana yang kita sebut dengan asimptot tegak adalah garis di mana terletak pada X sama dengan 5. Di sini X sama dengan 5, maka garis ini adalah X sama dengan 5. Oke. Paham? Oke, sekarang tinggal kita masukkan titik-titik yang sudah kita temukan. Kalau X-nya sama dengan 2, maka ketemunya min 3, 3. Di sini. Kalau X-nya 3, min 6,5. Kalau X-nya 4, min 16. Di sini saya buat skala 10 supaya saya bisa menampilkan gambarnya. Oke, kalau X-nya 6 itu adalah 22, X-nya 7 itu adalah 12,50, dan kalau X-nya 8 itu adalah 9,33. Kalian bisa menambah X9, 10, dan sebagainya. Maka bagaimana gambar grafiknya? Oke, asimptot itu tidak boleh dipotong. Maka seperti ini sampai menuju ke asimptot. Maaf, tidak boleh memotong asimptot ya. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, harus tidak boleh memotong asimptot. Oke, grafiknya yang ini juga ini, dari sana ke sana tidak boleh memotong asimptot. Kira-kira grafiknya seperti ini. Oke, kira-kira grafiknya seperti itu. Jadi ada asimptot datar, asimptot tegak, lalu kita cari titik-titik bantu. Nah, ini gambar dari grafik 3X plus 4 per X min 5. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, tugas kalian yang pertama, catat apa yang sudah saya jelaskan dalam PPT tadi. Ya, tugas kalian adalah mencatat. Dengarkan dan catat. Setelah itu, tugas kalian adalah membuat latihan. Oke, kita akan membuat latihan soal. Latihan soal ini ada 2 gambar, hanya 2 saja gambar, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan x plus 2 per x min 1. Jangan lupa langkahnya yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu X. Mencari titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti pembilangnya adalah sama dengan 0. Berarti X plus 2-nya nanti sama dengan 0. Lalu titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka mengganti X sama dengan 0. Lalu cari asimptot tegak A per P. Asimptot datar A per P dan asimptot tegak penyebut sama dengan 0. Oke, lalu kamu cari titik bantunya. Lalu gambarlah grafik, sketsa grafiknya. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa tugas kalian yang pertama, catat dulu slide yang ada di video yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, cobalah untuk membuat latihan.
Oke, kumpulkan pada Google Classroom seperti biasa. Pada batas waktu tertentu, Google Classroom akan saya tutup dan Anda tidak bisa lagi mengirimkan tugasnya. Maka bergegaslah setelah bel berbunyi pergantian jam, silahkan kirim ke Google Classroom. Nana, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu bahagia. Kita ketemu pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam, bye-bye.